Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farakil Fauzi dari jurusan Teknik Informasi, program studi Manajemen Informatika kelas A dengan NPM 25781012. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai sistem. Tentu, beberapa dari kita suka dan bermain game, ataupun tertarik untuk mempelajari suatu game yang biasa ditampilkan dari iklan-iklan yang ada. Tentu, game ini memiliki tempat atau platform sendiri agar mempermudah kita dalam mendownload game-game tersebut. Maka dari itu, pada video ini saya akan menjelaskan sistem game online seperti Steam. Pertama, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem. Salah singkatnya, sistem itu adalah kumpulan-kumpulan elemen atau struktur elemen yang saling bekerja sama atau saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Salah satu contoh dari sistem yaitu sistem pernapasan pada manusia yang berupa hidung, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru, ataupun sistem informasi pembayaran berupa e-money dan e-banking. Dalam sistem ini, dia memiliki 4 komponen utama, yaitu input atau masukan, processing atau proses, output atau keluaran, umpan balik atau feedback. Nah, 4 komponen ini akan kita aplikasikan dalam perjalanan sistem game online berupa Steam. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang platform Steam. Apa itu Steam? Steam itu adalah sebuah layanan distribusi digital permainan video yang dibuat oleh Valve. Steam ini diluncurkan sebagai klien perangkat lunak mandiri pada September 2023 sebagai cara bagi Valve untuk menerbitkan pembayaran otomatis untuk pelanggan mereka dan diperluas untuk memasuki permainan dari penerbit pihak ketiga. Platform ini sudah digunakan oleh semua pengguna yang menyukai game mulai dari tahun 2003 hingga sekarang. Dan adanya alasan kenapa saya ingin menjelaskan mengenai platform Steam ini adalah karena saya ingin menjelaskan bagaimana sistem platform Steam ini bekerja untuk berfungsi bagi pengguna atau user yang telah menggunakan platform ini selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya saya menjelaskan bagaimana cara kerja Steam di platform Steam ini. Dimulai dari pembuatan akun, user atau pengguna harus mendaftar dan membuat akun terlebih dahulu di website ini yang bernama store.steampower.com, dan itu adalah website Steam officialnya ya. Akun ini nanti akan digunakan untuk menyimpan histori pembelian, daftar teman, dan progres game yang telah dimainkan. Yang kedua yaitu pembelian game. Game yang ada pada Steam dijual dalam bentuk digital dan bukan bentuk fisik. Steam ini memiliki metode pembayaran seperti kartu kredit, PayPal, dompet digital seperti Dana, OVO yang ada di Indonesia, Steam Wallet, dan juga lain-lainnya. Ada juga beberapa game gratis free to play seperti Dota 2, CSGO, dan lainnya. Yang ketiga yaitu mendownload dan instalasi. Setelah membeli, pengguna dapat langsung mengunduh atau mendownload game melalui aplikasi Steam Client. Dan instalasinya tidak ada batas jumlah instalasi, tapi game ini hanya bisa dimainkan setelah login akun dan hanya bisa dijalankan satu game dalam satu akun. Yang keempat yaitu Steam Library. Semua game yang telah kita beli akan tersimpan di library kita atau user Steam, dan ini bisa diunduh atau di-download ulang kapan saja. Yang kelima yaitu adanya fitur tambahan seperti Steam Cloud yang bukan untuk menyimpan data di Save Cloud, achievement yang dimana sistem pencapaian dalam game, dan juga Steam Sale yaitu diskon besar yang rutin diadakan pada musim panas atau summer, musim dingin atau winter, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu adanya keamanan pada Steam atau bisa disebut sebagai DRM, yaitu Digital Rights Management. Game di Steam umumnya menggunakan DRM, yaitu Digital Rights Management, milik Steam. Adapun fitur keamanan lainnya seperti Steam Guard 2FA untuk melindungi akun Steam kita. Sekarang kita akan masukkan ke dalam bentuk 4 komponen utama dalam sistem. Jadi, input atau masukan yaitu user menekan tombol input seperti login, buy, install, atau play pada Steam. Lalu pada proses, Steam memulai proses seperti verifikasi akun pada login, proses pembayaran pada pembelian game, proses instalasi saat menekan tombol install, dan menjalankan game saat menekan play.
Outputnya adalah kita dapat mengakses beranda Steam setelah melakukan login, game baru tersedia setelah proses pembayaran di library user, game yang dapat dimainkan setelah selesai instalasi, dan game dijalankan untuk siap dimainkan setelah menekan play. Nah, untuk feedbacknya adalah user dapat memberikan review atau rating yang nantinya dapat menjadi masukan baru lagi bagi pembuat game agar dapat membuat game yang mereka buat lebih menarik dan lebih banyak dinikmati oleh orang-orang. Adapun fitur lainnya seperti bug dan error report untuk melaporkan jika game yang dimainkan tersebut memiliki error agar game menjadi lebih baik. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk login pada Steam, mendownload gamenya hingga game tersebut dapat dimainkan. Dimulai dari membuka aplikasi, lalu melakukan login pada Steam seperti berikut. Jika sudah, lalu saya akan menekan tombol sign in. Di sini, saya akan memulai proses verifikasi melalui aplikasi Steam yang ada di mobile. Jika sudah, maka Steam akan melanjutkan prosesnya untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini ini adalah tampilan utama dari Steam. Di sini saya melakukan pencarian game agar dapat mulai untuk di-download. Lalu saya menekan add to library agar game tersebut berada di library saya. Di sini saya membuka library saya, lalu saya mencari game tersebut agar dapat mulai untuk mendownloadnya. Lalu saya melakukan install untuk memulai pendownloadan. Di sini saya memilih tempat untuk menyimpan game tersebut, dan di sini saya memilih untuk data D. Dan tekan install. Ini ada aturan sebentar, lalu kita mulai accept. Dan proses pendownloadan pun dimulai. Di sini saya akan menunggu sampai prosesnya selesai. Jika proses selesai, maka akan ada notifikasi bahwa game bisa dimainkan. Di sini kita hanya menekan tombol play agar game tersebut bisa dimainkan. Dan di sini ketika lihat game tersebut sudah dibuka. Dan berarti game ini pun siap untuk dimainkan. Sekarang saya akan menunjukkan cara membeli game pada Steam. Dimulai dengan mencari game yang kita ingin beli. Itu sini saya mendownload Pixar. Lalu menekan tombol add to cart atau tambahkan ke keranjang. Lalu kita bisa melihat keranjang kita tentang game apa saja yang kita beli. Lalu kita dapat melanjutkan ke pembayaran. Di sini saya memilih menggunakan untuk Steam Wallet atau uang pada Steam. Saya memilih agree dan memencet tombol press. Dan ini adalah resip setelah kita membeli game tersebut. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai alur sistem game store online berupa platform Steam. Dengan begini kita jadi tahu fitur-fitur yang ada di Steam dan fungsinya yang sebelumnya tidak kita ketahui dan hanya tahu menggunakannya saja. Terima kasih, saya Muhammad Fakil Fauzi dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Manajemen Informatika kelas A dengan NPM 25781012. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.